sumber dana yang buat ke desa itu dari mana aja? Yang pertama mungkin dari APBN ya, yang disebut dengan dana desa. Setelah menyentuh seluruh Indonesia ada sumber dananya dari pusat, itu dana desa. Ada juga dari sumber dana dari APBD kabupaten, disebut alokasi dana desa ADD. Antara DD dan ADD ya, kan beda ya. Dana desa sumbernya APBN, kalau ADD alokasinya dari APBD kabupaten. Kalau khusus ADD hanya sebatas untuk katakanlah tunjangan atau bukan gaji ya, apa ya namanya ya, insentif lah ya. Terus ada juga yang bersumber dari provinsi, banprop ya, bantuan provinsi ada dari provinsi, mungkin dari provinsi ada, dari kabupaten ada, dari pusat. Jadi lengkap gitu ya Pak? Ya. Atau mungkin dari selain itu tuh ada lagi nggak tuh Pak kira-kira? Dari desa Kayak misalnya pendapatan Pendapatan desanya. desa sebenarnya karena memang kita di wilayah kita pasar, jalur pasar, tapi misalkan pasarnya pasar Pemda ya. Artinya tidak ada kontribusi buat desa. Kalau dulu ada kita iuran tahunan tanah darat atau sawah ya, rutin sebutnya. Cuman semenjak adanya dana desa itu sudah tidak diberlakukan kembali sekarang. Sekalipun kerjanya masih ada untuk pungutan semacam itu, tapi kita udah stop. Artinya dengan BPD dan Pemdes, artinya udah menyetok iuran tanah darat atau rutin sawah lah tahunan ya, yang lainnya. Mungkin kalau di desa kita ada samades ya, ada samades itu hanya ya bukan sewa ya, namanya buat bayar di segitu aja, hanya sebatas itu aja. Itu pun pengelolanya dari Samsat. Tadi kan berarti totalnya ada 4 gitu ya. Dari 3 ini pusat, provinsi, dan tadi desa, Pemda desanya ya. Betul. Sama satunya lagi nih dari Samades. Iya. Nah, berarti udah ya, itu aja untuk saat ini. Untuk saat ini kan, ya, karena memang mungkin kalau wilayah itu bukan wilayah kayak di ada lingkaran perusahaan yang mungkin di situ ada CS atau segala macam ya. Kita biar batas itu aja ya. Baik Pak, berapa lama periode penerimaan sumber dana atau anggaran desa? Periode gimana? Artinya mungkin kayak tahunnya. Tahunnya ya. Oh, per tahun. Per tahun. Kalau dan katakan dana desa, kalau dana desa itu di 2 periode, 2 tahapan. 2 tahapan 60%, 40%. Kalau dana desa. Kalau anggaran itu per tahun ya? per tahun rutinitas aja. Cuma pemberiannya Dua tahap. 2 tahap. 2 tahap. Itu semua atau berbeda-beda? Sama semua. Hampir semua. Iya. Dulu ada perbedaan antara desa mandiri dengan desa berkembang. Desa mandiri 2 tahap. Tapi sekarang disamakan antara desa mandiri, desa IDT, tertinggal ataupun desa maju di 2 tahap aja. Itu sumber dana desa. Kebetulan desa kita sudah masuk desa mandiri. Kalau untuk dananya sendiri Pak, Iya, kita nanya untuk ke alokasinya Pak. betul. Lebih kalau di desa Lemah Abangnya lebih intens kemana gitu Pak? Sebenarnya tidak jauh beda dengan desa-desa di Kabupaten Karawang atau seluruhnya. Ada untuk infrastruktur, ketahanan pangan, untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin ekstrim, terus pencegahan stunting juga, terus ada alokasi juga untuk dana pendidikan, sekolahan dan lain-lain. Artinya ada juga untuk mungkin di tahun ini ada pengelolaan ke BUMDes nih 20% dari anggaran untuk tahun 2025 ini ada juga pengalokasiannya. Untuk infrastrukturnya juga ada. Jadi tidak semuanya untuk infrastruktur, jadi ada untuk ketahanan pangan, untuk bidang kesehatan. Ya, kesehatan mungkin cakupannya dengan stunting, posyandu, atau KB yang lain-lain. Tapi untuk di tahun ini lebih titik berat kemana Pak? Lebih banyaknya karena mungkin yang masih di sektor infrastruktur, masih di infrastruktur. ya, tadi saya lewat sini juga agak lumayan Pak. Iya. Agak Ya. lumayan, tapi udah bagus ya kalau Ya. dilihat kita lihat di jalannya juga sudah Ya. ada aspal semua ya Pak. Ya. Udah alhamdulillah Alhamdulillah. semua ya. Mungkin kalau lingkungan itu udah hampir 95% atau 99% udah clear, tinggal
mungkin pemeliharaan artinya mungkin infrastruktur lama yang udah bolong-bolong atau perbaikan lah ya. Kalau itu yang susah ya. Betul. Yang harus Pemeliharaan continue ya Pak. continue. Iya. Tadi kan dari yang Bapak sampaikan ya terkait alokasiannya ini terdapat beberapa program gitu yang emang arahnya ke masyarakat dan untuk Iya, rakyat. betul. Nah, kira-kira dari program-program tersebut tuh tingkat kesuksesan atau tercapainya itu udah sampai mana sih Pak? Sampai kebermanfaatannya diterima oleh masyarakat. Ya, ya untuk barang tentu ya, dengan adanya katakanlah sumber dari dana desa dari pusat ini sangat membantu sekalian wilayah pertanian atau ketahanan pangan, artinya masyarakat juga bisa dibantu dia beternak apa atau ikan kah, ayam kah, kambing kah atau apa, artinya kita bisa membantu ya salah satunya untuk ketahanan pangan. Terus juga untuk kemiskinan juga ada sedikit lah artinya diplotkan, dianggarkan untuk memang masyarakat kategori yang udah memang ekstrim ya artinya udah betul-betul ada juga dianggarkan. Itu sangat-sangat bermanfaat, sangat bisa dirasakan sekali, terutama ya dari segi infrastruktur, akses ke pertanian atau saluran tersier sudah alhamdulillah kita udah artinya drainasenya udah sedikit banyak bagus lah gitu ya, atau turap-turapnya udah rapi, hari airnya lancar semacam itu lah. Berarti kalau untuk kayak gitu tuh yang emang punya sektornya dibosin ke dananya, namun kalau emang rakyat yang udah ekstrim banget tadi itu lebih ke bantuan secara langsung sosialnya ya Pak? Iya, langsung tunai. Iya, artinya kan kita ada muskus dulu sebelum tahun anggaran berikutnya kan ada musyawarah dusun, musyawarah desa, musyawarah langdes dulu apa nih skala prioritas kita untuk tahun depan. Nah, kita plotting tuh pengajuan dari warga, dari perangkat apa saja yang harus kita jalankan atau kita prioritaskan untuk pembangunan dari anggaran yang ada itu. Kita ambil mana dulu yang prioritas. Pemilihan prioritasnya Pak. Iya, melalui musrem yang di sini. Kalau ini Pak, di sini saya lihat tadi kan memang Bapak, kalau kita lihat dari spanduk ya, stunting ini ya, masalah stunting ini kayaknya lagi dalam sorotan Iya, di sini ya, pemerintahan sini ya, dari keseluruhan sini. Berarti memang tingkat gizi yang ada di anak-anak mungkin lebih tidak kurang dari di masyarakat itu sendiri ya, Pak. Itu dapat alokasi dana untuk itu juga nggak Pak? ya artinya memang Pembangunan untuk masalah stunting masalah nasional ya, bukan hanya di Kabupaten Karawang ya, Indonesia. Pemerintah kan fokus ya tentang penanganan stunting itu sendiri. Sekalipun memang di khusus di Lemah Abang ya, tapi setidaknya ada kader posyandu atau kader-kader yang tentang kesehatan ibu dan anak itu memang alhamdulillah sejak ini jalan lah memantau dari ibu yang hamilnya, terus balitanya juga, rutinitas dan posyandu itu memang dipentingkan sekali untuk mengontrol perkembangan anak itu sendiri ya, secara gizi dan kesehatannya. Berarti untuk saat ini masyarakat kategori di Desa Lemah Abang ini udah kategori sejahtera ya Pak? Ya, kalau dikatakan sejahtera ya tidak juga ya. Belum juga Artinya, lagi proses. ya, artinya tidak tertinggal amat lah. Artinya, harapan ke depan, apakah ada harapan buat penambahan misalnya gitu ya, kayaknya masih banyak kekurangan di desa ini. Kira-kira perlu nggak sih diadakan? ya sangat perlu artinya bukan hanya infrastruktur fisik saja ya, terutama tadi ya infrastruktur mental spiritual perlu juga anggaran dan untuk bidang-bidang keagamaan. Satu kedua terus masalah ketahanan pangan mengenai UMKM masyarakat itu kan butuh modal atau pembikinan koperasi sendiri itu kan, misalkan kita wilayah pertanian ya karena memang kita kan kalau koperasi itu butuh dana juga untuk mengcover dana ke masyarakat pembelian gabah hasil panen, dan itu selama ini kan belum tercover juga ya, belum ada untuk hal macam kemungkinan ya. Kalau kita lihat di sisi dari program pemerintahan ke depan akan mengutamakan masalah koperasi desa atau UMKM dan sebagainya. Buktinya
pemerintah ya memang kalau memang untuk mengcover semua kebutuhannya tapi dijalankan oleh desa melalui koperasi atau segala macamnya memang butuh anggaran tambahan. Mungkin untuk mengakhiri sesi ini izin mau foto bersama boleh Pak? Boleh. Iya.